Apa tuh? Kenatan kok dari sisi tim sebelah. Oke. Dan ini dia penentuan match point. Todak mampukah membalikan keadaan dengan permainan satu sama? Yes. Karena kalau bisa kita bilang cukup berbahaya. Aha. Ini dari tim Todak kalau dia kalah di game kali ini. Iya. Jadi memang sebenarnya cukup krusial juga sih. Kita mau ngeliat justru dari Nathan atau Brody-nya kali ya yang nanti akan bermain. Yes. Dan tentu saja. Hylos Jungler kah? Serius. Enggak kan? Enggak sih kayaknya kalau Hylos Jungler kalau menurut aku. Kayak menurut aku tuh Hylosnya EXP lane. Junglernya tuh Bane menurut aku ya. Oke. Ini dia kita langsung masuk ke Black Hole di mana Black Lane of Dawn Hole. sudah mempersiapkan permainan yang luar biasa dan tuh kan. Oke. EXP kan? EXP ya. Iya, EXP Hylosnya. Oh, Todaknya mulai dari ini ya. 1-2-2. Pikunya di babysit. Yes. Benar banget Tante, bukan hanya seorang Ciku yang di babysit tapi dari seorang Rah. Kali ini yang harus juga di babysit oleh para pemain dari tim si Yusun. Sedangkan Boxy, Bontak Seksi akan berada di garis depan dengan seorang Moon. Moon kali ini dengan satu buah emblem tanknya Momo-chan. Kalau kita bisa bilang dari tim Todak ini satu doang dia kurangnya. Apa tuh? Magical damage. Iya. Dia untuk di survive dia udah kuat banget. Dari band nggak cukup ya? Ben udah main fisikal. Udah fisikal kan? Iya main fisikal. Berarti memang sebenarnya antara dari Moy, udah itu doang. Momo Dari Moy. sama Momo pecah-pecahan ring of punishment nih. Tas gitu doang. Ya kan? Soal paling itu doang udah gak ada lagi. Tapi tuh ya kan clear minion. Dia health-nya banyak, terus cepat clear minionnya. Itu yang membuat Hylos mungkin bisa menjadi salah satu keuntungan. Tapi Ciku segera satu bola Lele on point banget coba didapatkan first spot didapatkan kali ini di arah bottom lane dan 2 poin tambahan. Lele on point tiba-tiba membuat para pemain dari tim Todak kali ini kehilangan 2 poin tambahan. Tapi one by one situation Moon versus Boxy, Botak Seksi kali ini bermain dengan cukup aman. Dan lihat Momo di arah top lane sana dengan seorang Felix Lexia ingat sapu-sapunya tapi bahkan harus fight sekarang pulang lagi Momo-chan. Dan Boxy kali ini memutuskan untuk mundur saja karena dia tahu pasti Felixnya akan tumbang. Sementara Ran yang mencoba untuk memberikan backup agak sedikit terlambat kali ini. Mau tidak mau harus kehilangan Felix begitu saja. Dan Yusun. Mereka sudah unggul dengan 2 poin di awal, tapi kalau kita ngelihat Todak, mereka pun langsung mencari trade yang cukup cepat kali ini. Sementara Ran masih cukup efektif dengan Pakitonya mendapatkan farmingan. Tapi yang paling penting nih gold lane-nya ya Zia. Oke, gold lane yang benar-benar di take care. Tapi Lexia menuju ke arah bottom lane, mencoba untuk mengganggu pergerakan Fokus Gaming. Tower 4 memory dipaksa, dicicil kembali. Bakal langsung ada satu baikan sapu-sapu harusnya kali di arah bottom lane. Bahkan 4 pemain sudah standby on position. Bakal coba untuk membuka posisi tapi ternyata satu buah celah kecil itu dimanfaatkan dengan cukup baik Momo-chan dengan adanya turtle yang diamankan oleh tim dari si Yusun. Well playkan freestyle dulu Pak. Tiba-tiba membuat Boxy harus tumbang di tengah sana. Benar-benar membuat para pemain dari tim si Yusun sedikit terkaget-terkejut dan terheran-heran sepertinya Momo-chan. Yes, dan bahkan lihat Lexia kali ini dengan Bane-nya. Oh, ternyata Moon yang akan coba untuk diharas di area atas cuma dipok-pok aja. Sementara kalau kita lihat dari Ran bermain dengan cukup agresif ya dia. Bisa terlihat dari si Yusun mereka memprioritaskan banget Pakitonya. Diambil di game pertama, di game kedua mereka punya kesempatan untuk ngambil Aldous tapi ternyata bukan Aldous yang menjadi target utama tapi malah Pakito. Karena mereka mau make play-nya lewat seorang Pakuito. Karena dia lihat deh, Pakuito dilepas sendiri, mereka bakal prioritaskan terhadap seorang god laner-nya Nathan yang bakal menggendong-gendong nanti di arah late game. Iya, dia biarkan early-nya Pakuitonya bermain bebas tanpa ada hambatan atau kontes sama sekali. Dan walaupun di kontes, Pakuitonya at least setidaknya itu bisa melakukan one by one situation Momo-chan. Di depan sana ada Moy dengan guiding one masih bisa kabur dari seorang Boxy. Botak Seksi. Sedangkan para pemain dari tim Todak ini kalau pun berhasil nendang terhadap seorang Boxy lagi, ini Boxy bisa dikomit. Ember. Akhirnya Ember datang ke arah mid lane untuk memberikan sedikit bantuan. Dia hanya clear minion saja membuat para pemain dari tim Todak tidak bisa maju lebih lanjut lagi Momo-chan. Iya, sementara kalau kita lihat juga kali ini dari Ember bakal coba untuk menahan terlebih dahulu.
Mencoba untuk melontarkan satu Abyssal Arrow tapi tidak mengenai siapapun. Sementara 4 member dari Todak udah mencoba untuk mulai masuk ke rotasi di area midnya kali ini. Sementara disusul oleh Ran dan juga Felix. Coba untuk masuk Braver Fighter dari seorang Felix dan bahkan lihat ada satu tabrakan dari ikan hiunya namun tidak bisa menemukan siapapun. Dan bahkan Ciku bersama dengan yang Moy bakal hilang begitu saja. Ada The Wave Dragon dari seorang Moon tapi tidak bisa bertahan begitu lama. Dari seorang Moon yang bakal coba dikejar mau kemana dan langsung ditumbangkan 3 member sekaligus untuk tim Todak. Di arah bottom lane, Ra bebas banget dapetin turret, Ra bebas banget dapetin satu buah minion. Membuat para pemain dari tim Todak kali ini bakal coba dipaksa kembali Prefector ke arah belakang. Tapi ada Glorious Pathway dibuka, jalan surga. Kali ini membuat seorang Momo masih bertahan hidup di arah mid lane dan hampir saja terpick off. Masih ada Flicker, masih ada Glorious Pathway dan bahkan Felix yang benar-benar harus sadar diri. Damage yang diberikan belum bisa menurunkan seorang high loss langsung dengan instant point Momo-chan. Yap, begitu saja langsung hilang ya. Itu 3 member yang seperti Oji bilang. Meskipun Siusun berada di posisi yang mungkin mereka nggak unggul dibandingkan sama tim Todak, tapi selalu ditabrak begitu saja dan bahkan ejector lagi dan lagi yang sangat bagus dari seorang Boxy di follow up dengan cukup cepat oleh seorang Ran yang bukan vokalis. Oke, bukan vokalis bener juga. Sedangkan di arah top lane sana lihat objektif gaming dilakukan. Momo cuma bisa terdiam di arah turret, memberikan semua damage dan dia menjadi sandbag. Samsak dari para pemain tim Siusun di mid lane. Siusun kali ini memaksa ke arah seorang Ciku. Ejector ke arah belakang, Ciku harus hilang. Unstoppable. Oh my god. Lagi-lagi objektif terhadap gold lanernya. Para pemain dari tim Todak gak bisa berdiam saja. Knockout strike-nya. Lihat uppercut 2 orang. Waca, berdua. Terbang ya semuanya. Iya, 2 orang. 2 orang kena tabrak. Dan bahkan lihat di area midnya di zoning oleh Felix, Boxy dan juga Ember. Sementara Ran juga udah join the team fight di area midnya kali ini. Tapi bakal coba ditahan, tapi ternyata ada ejector dari seorang Boxy. Bakal coba dihindari hiunya Baby Shark-nya. Hilang begitu saja, tapi Felix pun yang akan menjadi korban pertama. Ran juga harus hilang, dibalikin keadaannya kali ini oleh tim Todak. Boxy bakal coba dikejar, where are you going? Boxy masih bisa selamat. Tipis banget. Sementara Ember kali ini juga harus lari dari kejaran beberapa member dari tim Todak kali ini. Felix yang lancat terlalu cepat sepertinya tadi di area turret midnya, Oji. Todak kali ini sepertinya mereka sadar kalau mereka masih membutuhkan tabrak gaming juga ketika melawan tim Siusun. Tapi ikan sapu-sapu lagi-lagi membersihkan di arah mid lane. Boxy di depan sana ejectornya sudah selesai. Bahkan Ciku guys dengan flicker yang digunakan tidak berhasil mendapatkan siapapun tadi di tengah. Padahal kalkulasi yang dimiliki dia bisa memberikan pergerakan seorang Boxy. Dari Boxy masih bertahan hidup di arah top lane. Masih coba untuk menahan satu defensive turret. Lele-nya mencoba terhadap seorang Ciku. Masih bisa dihindari dari seorang Ember sis. Tapi di sini Felix coba maksa. Jika telah digunakan Brave Fighter dan bahkan lihat masih ada guiding wine. Felix tertahan begitu saja bersama dengan seorang Boxy dan Ember. Sebuah permainan yang bisa kita bilang membuat satu tim Siusun dapetin satu buat Tarto ternyata selalu ditukar dengan adanya korban jiwa dari tim itu sendiri. Objektif yang mereka dapatkan membuat mereka selalu kehilangan dari kawanan timnya. Ini kayak game pertama di mana Ranya tadi memakai Aldous, dia fokus banget dapetin 2 turret objektif dulu di bawah, baru dia join team fight-nya atau mungkin dia akan pindah sekarang ke atas untuk nge-clear lagi dapetin objektif turret terlebih dahulu di area atas, baru dia join team fight sama teman-temannya. Bisa jadi. Sama seperti game pertama. Dan kalau misalnya kita bilang untuk kali di sini itemnya Ciku udah punya Hunter Strike, ini damage-nya bakal masuk banget. Bahkan ke depan seorang Boxy ataupun Rune di sisi lain, Felix nggak bisa buka seperti tadi lagi. Felix ini bakal bisa diabak-abak sama seorang Ciku. Dan bahkan Brave Fighters-nya bakal bisa diketing-keting. Kalau lapu-lapu udah nggak punya Brave Fighters, itu udah susah banget Momo-chan. Iya, dia apalagi kalau Braver Fighter-nya juga sebenarnya nggak connect ya. Itu sulit banget kali ini, tapi Moon masih bisa bertahan dengan Jet Gun dan satu flicker, namun ternyata dari Ran-nya masih bisa untuk menumbangkan seorang Moon begitu saja. Bahkan ada Malefic Roar di tangan seorang Ran yang membuat penetration dari seorang Pakito akan semakin kerat lagi dan lagi. Ejector dari seorang Boxy membuat Moy harus menggunakan flickernya untuk mundur, Oji. Oke, Lele kena terhadap seorang Ben. Bakal coba dilakukan olatan, ternyata tidak. Menunggu ikan sapu-sapu, berhasil menetralisir dan Brave Fighter Red Trail. Hantam pedang dari seorang Felix. Hampir saja menemukan Lexia, tapi Lexia masih bertahan dan untungnya turret berhasil memukul seorang minion. Karena kalau tadi di tangan Felix,
turretnya Felix sudah bisa dipastikan tumbang. Keuntungan lagi di tangan Todak mulai menyusul dari segi gold dan mulai menyusul dari segi poin kill Momo-chan. Iya, itu padahal agak sedikit apa ya, beresiko juga dari Embernya ketika emang bisa lewat connect, tapi ternyata Moonnya langsung the wave Dragon ke arah seorang Box tidak bakal di follow up dengan cukup baik dari seorang Lexia, masih bisa mundur tapi Moon lihat Braver Fighter dari seorang Felix menahan pergerakan Moon yang mau lari begitu saja dan masih reject Kundo mencoba untuk bertahan, runnya dibalikin keadaannya, Moya langsung mengcover dengan cukup baik dengan ada Guiding Wind dan juga ada satu Soul Bloom yang langsung connect ke arah seorang Ran. Teroutplay, kita lihat cover yang baik dari seorang Ciku membuat damage-nya terlalu besar dan bahkan lihat udah prioritas menuju ke seorang Ciku gold lanernya. Rise kami, super position telah dibuka. Langsung ada Entropy depan tapi Lord berhasil diamankan seorang Lexia dan Felix tertangkap seorang diri, tak ada yang menemani. 3 hilang dari tim See You Soon. Todak mulai membalikan keadaan dengan segi gold yang diunggulkan dari Rp1.300 Momo-chan. Iya, dan kali ini kalau kita lihat dari tim Siusun, mereka udah mulai ketertinggalan juga dari segi networknya, 1.500, 1.700 kali ini masih dipegang oleh tim Todak. Dan lagi-lagi ini Ciku yang selalu punya space bagus banget dan posisinya juga bisa dibilang kayak posisinya dari seorang Brody. Yes. Bisa turn up memori berkali-kali memberikan damage tentunya. Dan ini yang perlu diperhatikan juga dari seorang Lexia. Dia bisa banget untuk mengcover beberapa teman dari Todak dengan berada di lini paling depan, tapi ternyata Ciku kali ini masih bisa mundur kah? Enggak, ternyata Cikunya hilang begitu saja. Penculikan satu member dari tim Todak yang membuat Todak kali ini tim fightnya bakal timpang 4 lawan 5. Bukan hanya timpang, tapi Lordnya akan sedikit sia-sia. Lordnya tidak akan bisa menembus inhibitor turret di bottom lane. Membuat pemain dari tim Todak kehilangan Ciku itu adalah harga yang mahal banget Momo-chan. Harga yang harus dibayar oleh para pemain dari tim Todak yang tandanya lihat mereka mencapai The Wave Dragon 1 round tapi ternyata masih bisa bertahan. Masih ada flicker untuk menuju ke arah belakang. Para pemain dari tim Todak nggak mau memaksakan keadaan. Meskipun ada Lord, tapi mereka tetap tidak bisa menembus. Tapi di bottom lane, Super Minion masih bergerak dan turret harusnya jadi pilihan sih kalau nggak di-clear. Iya, tapi di area bawah lihat. Kalau coba di-clear terlebih dahulu minionnya. Dari Chiusun mereka nggak mau kehilangan satu turret objektifnya. Ran pun bersama dengan seorang Ember bakal coba melakukan rotasi, ngecek terlebih dahulu. Abyssal Trap bakal coba ditaruh di semua sisi yang kita tahu ini bakal dilewatin, tapi ternyata lihat Moonnya langsung ada Dragon dari seorang boxinya terhimpit begitu saja langsung hilang. Dan bahkan ada satu Glorious Pathway yang bakal dibuka oleh seorang Momo kali ini mencoba untuk mengincar beberapa member yang bakal hilang begitu saja, tapi tabrak balik oleh seorang Felix kali ini dengan satu Braver Fighter dan bakal di-cover up dengan cukup baik. Knockout strike-nya kena 4 member sekaligus dan bahkan Moon hilang begitu saja. Bakal coba dikejar begitu saja. Oh, masih ada satu Abyssal Arrow yang hampir aja melahap karena seorang Moy. Triple kill dari seorang Ran. Bakal coba dikejar, Moy-nya mau kemana? Bakal coba dihilang begitu saja kali ini dan bahkan Ember mencoba untuk mencicil sedikit demi sedikit, tapi Ran dia tidak mau terlalu overcommit OG. Gak nyampe ya guys ya. Langsung menuju ke arah inhibitor turret mencoba dipaksakan akan menjadi one strike pushkah atau tidak, tapi Ciku is kami udah kembali hidup. Ciku knockout strike Braver tadi dikeluarkan, memilih untuk mundur para pemain dari tim See You Soon. Gak memaksa lebih. Ciku sudah kembali hadir. Ciku yang menjadi satu buah poin utama untuk mereka. Ketika mereka tidak ada Ciku, mereka benar-benar sangat berani. Tapi ketika ada Ciku, mereka sabar. Mereka turun temponya, mereka kendorin. Walaupun abis itu mereka tiba-tiba mengagetkan dan bahkan run. Ada Momo-chan run. Gitu Makasih ya. Oh, iya. Itu Ran. Ini bagus banget sih. Felixnya masuk, Braver Fighter, terus Rannya kayak follow up, lihat. Knockout strike-nya kena 3. Terbang semua, Ji. Bukan terbang semua, damage-nya terlalu besar. Itu bahkan ini sebenarnya bisa dapetin 1 poin lagi. Kalau apa? Kalau tadi Selena ketika flicker ke depan, dia stun dulu. Dia dia kasih trap. Itu mungkin bisa dikejar sama seorang Rune. Tapi kalau bisa kita bilang tadi emang mau ngasih maniak kayaknya ke arah seorang Pakuiji. Tapi Moon, what are you going? Brave Fighter tadi keluarkan, semua damage diberikan, tapi lihat masih bisa digoceng. Ikat sapu-sapu menetralisir dan bahkan shutdown. 1 hilang. Mencoba dibalikan keadaan akan menjadi permainan di one strike push untuk tim dari Todak. Moy tertangkap, Ra is coming menuju ke Lexia. Damage terlalu besar membuat Ra harus mundur, lari. Momo seperti akan menjadi pilihan pertama untuk hilang.
tapi Ciku di bottom lane. Dia bebas mendapatkan satu buah minion. Ini bencana. Ra masih bisa melakukan clear minion dengan entropinya, dengan geser ke arah belakang dan berhasil clear minion. Ra berhasil menyelamatkan base mereka. Iya, dan bahkan Lord kali ini yang terbuka dengan lebar. Tentunya menjadi kesempatan untuk tim Todak, namun ngambil turret terlebih dahulu di area mid merupakan satu kesempatan juga untuk tim Todak. Dan permasalahannya kali ini beberapa pemain dari Siusun udah mulai pada respawn. Apakah mereka mau coba untuk tabrak begitu saja? Moy kali ini udah mulai kelihatan ejector ke arah seorang Moy, dan Lordnya masih bisa diamankan oleh tim Todak. Bakal coba dipaksa tim fighter, settling eagle dari seorang Moy langsung hilang begitu saja. Moynya tidak bisa bertahan terlalu lama, Oji. Oh my god. Para pemain dari tim Todak kali ini mereka dinetralisir kembali. Moynya harus hilang, flicker udah pakai, udah Settling Eagle, udah Guiding Wind, semua di segala-galain. Tapi dengan ada Lord, mereka kehilangan seorang Matilda. Ini masih menjadi sebuah kerugian. Gimana caranya Siusun ini benar-benar mencuri satu, itu salah satu poin utama sih sepertinya Momochan. Yap. Dan di bottom lane memilih untuk mundur terlebih dahulu. Glorious Pathway telah dikeluarkan, udah mulai lari kejar-kejaran. Konsil bahkan sudah di pop up, tapi Moon belum berhasil mendapatkan siapapun. Lord juga masih tertahan di minion di bottom lane. Lele kena ejector ke arah belakang, coba dipaksa super position. Moon masih menggunakan flickernya, jangan sampai di-commit lagi, jangan sampai dibalikan keadaan. Lelenya on point, Moon harus hilang begitu saja. Coba dibalikan keadaan, tapi ternyata tidak. The Way of Dragon yang baik dari Moon harus bertahan begitu saja. Pertukaran 1-1. Tapi untungnya masih ada Ra di depan sana memberikan sedikit perserangan yang membuat dia bertahan, Momochan. Yes, dan bahkan kalau kita lihat ini menjadi pertukaran 1-1. Moonnya tumbang ditukarkan tapi oleh Ran yang menjadi jungler, tentunya damage utama dari Siusun sendiri. Karena tadi tim fightnya Felixnya masih sibuk di atas. Lalu dari seorang Moy pun masih coba sibuk untuk clear minion yang masuk ke area base dari tim Todak kali ini. Gak boleh sampai kehilangan inhibitor turret lagi dari tim Siusun. Kali ini bakal coba di-clear secepat mungkin. Semua minion yang mulai masuk berjalan ke area lane-nya. Boxy bersama dengan Ember, ini kunci dari Siusun adalah Boxy. Dia ejector satu member yang cukup penting, yaitu mungkin Ciku. Kalau bisa tumbang terlebih dahulu, ini akan menjadi angin segar tentunya untuk Siusun, Oji. Angin segar untuk Siusun. Tapi kalau bisa aku bilang mereka overcommit kembali untuk terhadap seorang Chow itu udah tidak mungkin lagi. Kalau mereka lagi, tandanya mereka masuk ke lubang yang sama 3 kali. 2 kali mereka overcommit terhadap seorang Moon tuh. Makanya bahkan Moon yang berani kan. Moon yang berani di garis depan. Karena dia tahu dia di overcommit, teman-temannya bebas. Jadi nggak masalah mati 7, ya kan? Nggak masalah mati banyak, as long timnya menang. Iya, dan apalagi tadi pun dia sebenarnya hampir aja ke pick off, tapi dia Bintang tuh cukup lama, Ji. Dia sempat Shunpo juga, dapetin shield sedikit, bahkan tendang ke arah Ran lagi. Iya, itu yang paling mahal dari segala mahal, Momochan. Moon kick off terhadap The Way of Dragon-nya, on point terhadap Ran tumbang, immortality-nya bahkan pecah. Itu yang mahal banget dari kematian seorang Moon. Iya, tapi kalau dari segi item dari Ember-nya, dia punya jenis One, punya Lightning Truncheon, dan juga ada Clock of Destiny. Apa dia mau bikin ke arah satu mungkin Divine Glaive untuk menambah sedikit damage lagi dari Selinanya untuk penetration ya? Bisa jadi. Tadi Divine Glaive atau Holy Crystal, tapi kalau aku lihat ya Divine Glaive sih. Kalau aku lihat ya. Dari Felix sih itemnya juga udah cukup juga sih, dari Brute Force-nya, Immortality. Immortal baru dipegang sama Boxy dan juga Felix. Mungkin mereka akan tahan badan di area depan juga ya. Sementara dari Todak mereka punya Immortal di tangan Moy dan juga Lexia. Oke, Moon Dragon berhasil mendapatkan satu, mencoba dilakukan satu buat tampilkan kali ini 3 hilang. Dan bahkan para pemain dari tim Todak berhasil mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Kali ini 2 player dari tim Siusun hilang, bukan 3. Felix masih selamat, masih ada Brave Factor. Tapi Brave Factor saya sudah tidak ada, tapi di arah top lane sana minion sudah menyusul. Satu buah ikan sapu-sapu, coba untuk mendapatkan satu buah inhibitor turret dan berhasil. 2-3 inhibitor turret kembali hilang dari tim Siusun seperti game yang pertama. Mampukah untuk kali ini mereka bertahan dari kekalahan, Momochan? Iya, ini kayak dijawab dari game yang pertama. Tapi permasalahannya Chico ini benar-benar kuat banget. The Way of Dragon connect ke arah seorang Boxy, dan Boxy-nya langsung ditendang begitu saja. Immortalnya bakal pecah, bakal coba ditunggu Boxy kali ini. Oh, ternyata tidak perlu untuk menumbangkan beberapa member karena Todak langsung berfokus terhadap base-nya dan satu sama
disamakan posisinya. Moon. Bulan kali ini benar-benar memberikan permainan yang luar biasa bagus. Dia adalah salah satu orang yang bisa membuat Todak mendapatkan kemenangan. Kenapa? Dengan 7 poin kill kita lihat. Yep. 7 poin dead. Yes. Mati banyak tapi nggak masalah. Semuanya bahkan di 3 war terakhir itu berkat Moon. Dia cutting Selenanya. Yap. Dia tendang Selenanya. Dia hajar all out dan bahkan berkat Moon, Ciku bebas gunain tahun 4 memori. Iya. Ciku bebas banget untuk deal damage ke arah depan. Bisa dibilang kayak momentumnya dipegang terus ya Ya. sama seorang Moon di sini, dan 2 game siapapun yang